tadi contoh gambarnya, kalau hipertonus dia cenderung ke arah ada ekstensinya. Ya. Kemudian kalau dia hipotonus ada eksorotasi pada shoulder dan juga pada hipnya. Di posisinya kayak bayi kalau posisi tidur, jadi posisi relax itu jatuh semuanya badannya. Kalau kita angkat dia akan lunglai seperti ini. Ini hipotonus. Ya. Kemudian selain kita inspeksi, kita juga bisa palpasi, kita pegang. Ya, tentu teman-teman selama ini kan sudah sering mempalpasi punyanya sendiri deh. Jadi tahu nih harusnya rasanya ketika otot dipalpasi itu seperti ini, normalnya kayak kita gini. Jadi nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Nah, bagian mana yang harus teman-teman palpasi? Di area depan yang harus kalian palpasi, satu di area abdominalnya. Kalian bisa palpasi apakah weak, lemah, atau hipo, ataukah tight, atau hyper. Satu di abdominal. Kemudian di area lengan itu teman-teman bisa palpasi di area bicepsnya. Ya, di area bicep, kemudian di area, jadi nanti biasanya posisinya seperti ini, di area bicep dan di area lengan bawahnya. Cari yang perut ototnya besar. Intinya cari yang perut ototnya besar, jadi bisa kita palpasi. Ingat palpasinya jangan ditunjuk-tunjuk ini, jangan, tetapi kita pakai di bagian palmar kita yang paling distal. Ya, boleh dibantu pakai yang jempol boleh. Jadi palpasinya seperti ini. Juga jangan ditunjuk seperti ini dan jangan diangkat di sini gitu ya. Sekali lagi yang di sini juga sama di bicep. Nanti kita palpasi seperti ini. Kemudian nanti cari perut otot di area lengan bawah yang bisa kita palpasi, kita pegang. Apakah dia menegang terlalu tinggi atau justru malah terlalu lembek. Nanti penulisannya teman-teman bisa tulis weak gitu ya, lemah, atau misalnya tight gitu juga bisa. Weak itu untuk hipo, tight untuk hyper. Gitu ya, tangan sudah. Kemudian kaki nanti teman-teman bisa palpasi di quadricepsnya. Ya, di quadricepsnya, di posisi terlentang. Untuk di area tungkai bawah, karena di bagian depan itu tidak ada perut otot yang cukup besar, jadi nggak ada yang bisa kita palpasi. Sudah untuk posisi terlentang. Kemudian kita posisikan ke arah prone atau tengkurap. Ya, kita posisikan ke arah tengkurap, yang kita palpasi sama, yaitu di erector spine-nya. Di seluruh erector spine, mulai dari area cervical sampai di area lumbar. Di sebelah kanan dan kiri prosesus spinosus. Ya, kita bisa palpasi. Nanti tergantung dari ukuran anaknya. Kalau dia kecil, mungkin kita bisa pakai kayak gini. Tapi kalau dia agak besar, kita boleh seperti ini. Nah, kita palpasi. Palpasi saja, jadi jangan terlalu lama, jangan terlalu sering dipegang-pegang. Kenapa? Karena apabila dia memang ada spastisnya, ketika kalian sering palpasi, sering pegang-pegang, justru nanti akan meningkat spastisnya. Kemudian kalau untuk tangan tadi sudah difasilitasi oleh bicep dan juga area perut otot di lengan bawah. Jadi area tangan, posisi tengkurap nggak perlu kita ulang lagi. Kita langsung pindah ke area kaki, yaitu di area hamstring dan juga di area gastro. Nah, itulah tonus postural. Pilihannya ada hipotonus, hipertonus, atau fluktuatif. Hipotonus tadi teman-teman boleh tulis weak atau kelemahan gitu ya, boleh. Yang hipertonus teman-teman boleh tuliskan tight, tegangan berlebihan. Itu untuk tonus. Pak ini sudah sampai refleks belum? Masih di perkembangan embrio. Nah, nanti selanjutnya ada pemeriksaan refleks primitif. Refleks primitif ini ada banyak sekali teman-teman. Ada banyak sekali, ada di tingkat brainstem sampai di tingkat spinal. Itu detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Yuli. Ya, bagaimana cara pemeriksaannya, bagaimana cara stimulusnya, kemudian harusnya dia akan berespon seperti apa. Itu detailnya akan disampaikan oleh Pak Yuli. Di sini mungkin saya sedikit-sedikit spill dulu gitu ya. Nah, di area wajah itu ada refleks namanya rooting refleks. Nanti ada dua, mirip sekali, rooting sama sucking ya. SUCK, sucking. Jadi mengenyot gitu ya, sucking. Ya,
Ya, kalau routing, teman-teman stimulasinya tinggal diberikan sentuhan di area pipi. Ya, di area pipi. Nanti responnya adalah anak harusnya akan menggerakkan kepalanya mencari sumber stimulusnya ini. Apabila di pipi sebelah kanan, dia akan tengok ke kanan. Di pipi sebelah kiri, dia akan tengok ke kiri. Ini hanya bisa diperiksa maksimal sampai 3 bulan. Harusnya 3 bulan itu dia sudah mulai terintegrasi. Sejak lahir kalian bisa palpasi, bisa periksa di area pipinya, kalian berikan sentuhan-sentuhan, nanti dia akan mengikuti. Nanti mulai 2-3 bulan mulai hilang atau terintegrasi. Karena kemarin ingat di usia 3 bulan dia sudah mulai ke midline anggota gerak tubuhnya, mulai ke midline, tangan mulai masuk ke mulut, nanti 4-5 bulan kaki yang masuk ke mulut, ambil mainan dimasukin ke mulut gitu ya, mulai ke arah tengah tubuh. Kemudian sedangkan yang yang routing tadi di sebelah pipi, yang shocking itu di mulutnya. Ya, di mulutnya kita sentuhkan, terkena dengan bibirnya, kita sentuhkan, nanti refleks dia atau hasil dia akan mengenyot. Sejak dari lahir teman-teman sudah boleh periksa. Oke, kemudian refleks Moro. Nah, Moro ini refleks kejut. Jadi lihat gambarnya, terus lihat ini. Tangan ke posisi ekstensi seperti ini. Ya, biasanya kita gendong seperti ini, kita gendong karena dia sudah ada sejak lahir. Sejak lahir itu kan anak belum punya kemampuan head neck controlnya ya. Jadi teman-teman harus sangga area kepalanya. Kalau kita mau periksa Moro refleks, itu bisa kita jatuhkan secara tiba-tiba. Nanti efeknya dia akan mengekstensikan tangannya seperti ini, kakinya juga sama. Ada dengan cara seperti itu, ada dengan suara hentakan yang cukup keras. Kalau di orang Jawa dulu ada yang bilang baru lahir langsung digebrak tuh mejanya dia biar nggak kagetan. Padahal seharusnya memang bayi harus punya refleks Moro. Memang harus kagetan di baru lahir itu tadi. Nanti harusnya terintegrasi di usia 5-6 bulan. Ya. Kemudian palmar grabs, palmar ini itu adalah refleks menggenggam. Jadi biasanya nanti ketika anak itu diberikan stimulus di area telapak tangan dan telapak kaki, dia akan berefleks langsung memfleksikan jari-jarinya atau menggenggam sesuatu yang menempel di telapak tangan atau telapak kaki anak tersebut. Kalau kaki juga nanti akan mencengkram. Ya, itu grabs refleks. Seharusnya nanti mulai terintegrasi atau mulai hilang di usia 6 bulan. Nanti mulainya 4 bulan. Mulai 4 bulan anak itu seharusnya dia sudah mulai banyak membuka. Tetapi kalau masih di bawah 3 bulan, kalau teman-teman amati pasti posisi tidur pun tangan akan genggam seperti ini. Ya, yaitu refleks palmar grabs-nya masih optimal di situ. Memang harus muncul. Maka kalau nanti pas posisi dia membuka, kalian pegang tangannya, pasti dia akan berefleks menggenggam. Apapun itu, bukan karena bayinya pengen nggak kalian pergi kemana-mana, tapi itu refleks, dia pasti akan menggenggam. 4 bulan harusnya dia harus banyak membuka. Pada beberapa kondisi, terutama kondisi di gangguan sistem saraf pusat, refleks-refleks ini akan terus muncul bahkan sampai di usia lebih dari 1 tahun. Ada dokter spesialis anak yang menyebutkan salah satu screening awal yang bisa diketahui oleh para orang tua gitu ya, terkait dengan palmar refleks ini. Jadi ketika di usia 4 bulan anak kok masih terus-terusan menggenggam seperti ini, nah ini perlu dicurigai. Sepertinya dia nanti ke arah ada gangguan pada sistem saraf pusatnya. Ya. Kalau usia 4 bulan dia masih dominan banyak menggenggamnya, itu oleh si dokter spesialis anak itu tadi, salah satu screening awal yang disampaikan ke orang tua anak. 4 bulan kok masih banyak menggenggam, ini harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah betul ada problem di sistem saraf pusatnya atau tidak? Karena harusnya 4 bulan dia harus banyak membuka. Kemudian nanti ada refleks neck writing, ada ATNR, STNR, posisinya adalah seperti ini. Neck writing, ATNR dan ATNR
ya, dua ini, neck writing dan APNR. Refleks ini sebagai apa ya? Sesuatu yang nanti akan berubah menjadi gerak fungsional ke arah berguling. Jadi anak bisa berguling itu harus memiliki kemampuan head neck control yang baik. Kemarin di pertemuan pertama saya sudah cerita pola perkembangan anak itu cephalo-caudal, proximal, distal. Jadi semua pasti diawali dari kepala dan leher. Semua pasti diawali dari pangkal-pangkalnya dulu. Ketika kita melakukan pemeriksaan, kok kepala lehernya masih belum oke, kemungkinan anak itu nanti tidak bisa atau belum bisa berguling. Oke, kemarin saya sudah putar video melakukan pemeriksaan pull to sit gitu ya. Posisinya berbaring, kita pegang area tangannya, kemudian kita tarik. Nah, ini ya dikatakan tonus otot lehernya baik ketika di usia 4-5 bulan dia sudah bisa mempertahankan kepala dan badannya di posisi lurus. Jadi diangkat, dia tidak head leg. Ketika kita lakukan pemeriksaan 4-5 bulan dia masih head leg, kemungkinan belum bisa berguling. Kenapa? Karena kemampuan berguling diawali dari kemampuan head neck kontrolnya baik dulu. Nah, anak bisa berguling ketika dia bisa mengontrol kepalanya, dia bisa merotasikan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Kemudian ketika dia berotasi kepalanya ke kanan dengan maksimal, shoulder akan mengikuti, pelvis akan mengikuti, maka dia nanti bisa tengkurap. Kemudian dilanjutkan dia bisa berguling, diawali dari atas dulu. Nah, kemampuan dari kepala leher yang baik ini diawali dari refleks primitif, neck writing, dan juga ATNR. Neck writing itu yang atas ini. Jadi ketika kepala kita gerakkan atau rotasikan ke salah satu sisi akan diikuti shoulder dan pelvis dia secara refleks. Ya, belum gerak aktif disadari. Kemudian kalau yang APNR ini asymmetrical tonic neck reflex itu kayak gini gambarannya. Pernah lihat kan bayi posisinya kayak gini? Jadi dia kalau ditidurkan terlentang sejak lahir sampai 4-5 bulan, biasanya sampai 3 bulan gitu ya. 3 bulan kan soalnya bayi sekarang udah mulai miring-miring, udah mulai tengkurap tuh 3 bulan. Diposisikan terlentang, itu posisi kepalanya bukan menghadap ke atas, tapi biasanya dia akan nengok ke salah satu sisi. Ketika kepala nengok ke salah satu sisi akan diikuti oleh ekstensi lengan yang searah, fleksi lengan yang sebaliknya. Akan seperti ini posisinya. Jadi ketika menengok, tangan akan seperti ini. Itu si APNR. Asymmetrical tonic neck reflex. Jadi tonus pada otot leher, refleks tonus pada otot leher. Kemudian nanti ada symmetrical tonic neck reflex. Nah, kalau ini arahnya adalah nanti kemampuan merangkaknya dia, STNR. Dia baru mulai muncul setelah ini terintegrasi, STNR baru mulai muncul. Posisinya adalah posisi merangkak seperti ini, jadi mulai ke posisi quadripedal. Ya, jadi ada posisi terletak ini artinya adalah tumpuan apedal. A itu satu, apedal hanya satu berbaring. Kemudian nanti kalau sudah di posisi merangkak seperti ini, berarti ini sudah mulai quadripedal. Nah, nanti kalau berdiri, tumpuannya ada di dua kaki, berarti namanya bipedal. Ini apedal, bipedal, ini quadripedal. Ya, jadi posisinya kalau yang STNR, symmetrical tonic neck reflex, ini dia ketika posisi merangkak quadripedal, kepala difleksikan, anggota gerak juga akan fleksi. Kepala diekstensikan, anggota gerak juga akan ekstensi. Ini gambarnya. Jadi APNR dan STNR namanya mirip, dua-duanya memang tonic neck reflex. Yang awalnya diawali dari asimetris dulu, asimetris yang ini tadi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan simetris. Posisinya adalah merangkak, kemudian
Kemudian ketika kepala difleksikan, tangan akan fleksi, kaki akan fleksi. Kepala diekstensikan, tangan akan ekstensi, kaki akan ekstensi. Itu STNR. ATNR tadi sebagai persiapan ke arah gerakan apa? ATNR berguling, STNR untuk merangkak. Ya, jadi waktunya berbeda. Kemudian ada refleks Landau. Landau itu juga baru munculnya setelah agak besar. Ketika dipegang, diangkat di posisi badannya, tangannya, refleksnya adalah dia akan meluruskan kakinya. Kemudian parasut. Parasut ini ya kayak orang main parasut gitu ya, bentuk parasut setengah lingkaran gitu. Jadi kalau kita turunkan gini, nanti dia efeknya adalah tangan akan menumpu ke bawah. Teman-teman pernah ada yang punya kucing nggak? Pernah mengamati kucing kalau jatuh dari atas? Pasti ya, keempat kakinya akan balik ke bawah. Berbeda kalau iya, posisi dia jatuhnya dari atas posisi seperti ini, pasti dia nanti baliknya akan seperti ini. Teman-teman amati, beda kayak hewan-hewan yang lainnya. Nah, kucing itu posisi jatuh kucing itu kayak si parasut refleks ini. Jadi kalau diposisikan ke arah gravitasi, tangan bayi itu akan langsung ke posisi menumpu gini. Nah, masih ada refleks-refleks yang lainnya, ada refleks stepping gitu ya. Jadi ketika kita gendong seperti ini, kaki kita sentuhkan, biasanya dia nanti akan seperti melangkah, stepping reflex atau foot placement. Itu ini ada banyak refleksnya. Sampai sini jelas? Ada yang mau diulang lagi? Pemeriksaan tonus jelas ya tadi ya. Tonus postural, jadi dari abdominal, kemudian ekstremitas, ditambah dengan arah ekstensor, bisa dari inspeksi dan juga palpasi. Nah, di beberapa literatur ada yang menyebutkan pemeriksaan kultusit. Kultusit itu yang tadi, kultusit. Jadi kita tarik seperti ini juga salah satu pemeriksaan tonus postural. Jadi untuk mengetahui bagaimana tonus otot lehernya. Ya, tetapi ini hanya bisa dilakukan setelah usia 4-5 bulan tadi. Ketika dia sudah mulai bisa mempertahankan posisi kepalanya ketika dilakukan Adis. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan refleks sudah. Nah, ini ada pemeriksaan sensoris. Sensoris, sudah pernah belajar tentang sensoris? Sudah buka Soreta belum? Saya upload link Google Drive. Isinya adalah beberapa instrumen pemeriksaan. Nanti kalau ada lagi pasti akan saya upload di situ. Jadi teman-teman bisa pakai yang tertulis saya upload. Untuk sensoris, pediatri atau yang ngambil KTI ya, ambilnya pediatri, pasti kalian akan melakukan yang namanya pemeriksaan sensoris yang tadi. Nih, pemeriksaan sensoris. Sensoris itu, sensoris kita secara umum ada 7 teman-teman ya. Ada 7, bukan 5. Ya, jadi dulu kalian mempelajarinya ada indra, 5 indra itu kan ya, 5 indra. Nah, sebetulnya sensoris atau indra kita itu ada 7. Awal-awal dulu itu ada namanya segitiga ini namanya segitiga Piramid. Pyramid of Learning. Yang namanya adalah Pyramid of Learning. Segitiga ini sebagai suatu apa ya, tahapan seseorang, tidak hanya anak-anak sebetulnya, seseorang untuk mencapai target yang paling atas di sini, intelektual dan kognitif yang baik. Kayak teman-teman semua
semuanya ini harapannya kan sekarang di sini teman-teman punya kemampuan belajar yang baik, academic learningnya baik. Kalau saat ini kita belajar tentang ya teori banget nih, teori tentang pediatri. Di luar kelas ini teman-teman akan belajar tentang yang lainnya, belajar cara berkomunikasi, belajar cara menghadapi ketika di sana nanti ada suatu problem atau gangguan apa, gitu ya. Belajar semuanya, nggak hanya belajar akademik atau di kelas saja, tapi belajar tentang semua dalam kehidupan ini. Nah, untuk mencapai kognitif dan intelektual yang baik itu dimulai dari yang paling bawah. Kalian kan pasti sudah sering mendengar ada seseorang dengan gangguan intelektual, misalnya problem intelektual, gangguan mental, jalan lari-lari nggak pakai baju, gitu ya, misalnya itu rambutnya berantakan, tidak mandi, itu kan salah satu problem kognitif, problem intelektual. Diajak ngomong nggak nyambung, bisa mengeluarkan kata-kata tapi tidak bisa untuk memprosesnya, nggak bisa untuk memberikan feedback yang baik. Itu salah satu gangguan intelektual. Hanya tentang proses mengerti suatu pelajaran ya. Diajak ngomong tidak nyambung. Diawali dari Iki lho kok malah ngono. Sistem apa yang disebut central nervous system? Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan medula Spinalis. Ketika kalian pengen memiliki kognitif intelektual yang baik, sistem saraf pusatnya harus baik. Nggak boleh ada lesi, nggak boleh ada gangguan. Ketika sistem saraf pusat itu ada problem, ya tentu akan mempengaruhi tingkat-tingkat di atasnya ini, di tingkat kognitif, di tingkat intelektual. Kayak kemarin ada pertanyaan tuh, kayaknya agak sedikit lemot, agak sedikit lola, dan itu bisa aja karena ada problem di sistem saraf pusatnya. Tingkat kerusakan problemnya itu kan berbeda-beda. Jadi satu harus baik dulu CNS. Nah, CNS ini di atasnya adalah sistem sensoris yang mau kita bahas. Ternyata sistem sensoris itu sebagai fondasi dasar. Fondasi dasar supaya seseorang itu memiliki kemampuan intelektual yang baik. Kemampuan belajar yang baik itu diawali dari sistem sensoris yang matang. Sistem sensoris itu ada 7 yang tadi, ada mulai ini ya, taktil, sentuhan, vestibular itu apa? Keseimbangan, proprioception, kan? Proprioception ada di mana? Di tulang dan sendi dan juga otot. Jadi tentang gerakan, ya proprioception. Kemudian gustatory apa? Ya, perasa. Auditory, pendengaran. Visual, penglihatan. Olfaktory, Ciuman. bau atau penciuman ya, bau. Oke, nah 7 sistem sensori ini harus optimal dulu, harus oke dulu. Nah, sayangnya pada anak-anak dengan gangguan pada sistem nervus pusatnya seringkali disertai problem pada sistem sensorisnya. Bisa saja hipersensitif, bisa hiposensitif. Hipersensitif contoh paling gampang misalnya nih, ada nggak di antara kalian yang nggak nyaman ketika jalan di luar tanpa alas kaki? Jadi harus pakai sendal. Nanti ketemu yang becek atau basah sedikit rasanya nggak nyaman. Saya. Ada. Nah, bisa aja itu memang ada problem di taktilnya. Tidak. Tidak saya. Ada picky eater nggak itu pada anak-anak dengan atau orang-orang dengan yang problem taktilnya? Picky eater Pikir sikit. jadi makanan dengan tekstur yang mungkin terlalu lembek, terlalu alot, nggak bisa dia makan. Jadi harus tekstur tertentu dengan rasa-rasa yang tertentu. Itu salah satu problem. Ayam. Pada anak, makanya pernah lihat yang di TikTok, di Instagram, anak-anak dengan gangguan sistem sensori, seringnya pada anak-anak behavior problem, gangguan perilaku, autis, ADHD gitu ya. Terapinya adalah terapi sensoris. Dia disuruh jalan di batu-batu, jalan di rumput-rumput, jalan di becek-becek, mainan di yang apa ya, yang berair, yang becek gitu ya, supaya sistem sensorisnya dia terstimulasi.
Anak-anak ADHD biasanya dia akan lari ke sana ke sini. Tahu Pipis. kenapa? Karena kebutuhan sensoris proprioseptifnya sangat kurang kalau dia hanya duduk. Jadi dia harus lari ke sana ke sini, harus ditatapin tembok kepalanya, badannya, itu kan ada yang seperti itu. Karena kebutuhan sensorisnya dia seperti itu, ada problem di sistem sensoris proprioseptifnya. Nah, maka ini menjadi wajib untuk kita periksa. Takut Kita juga. identifikasi Wis. yang kita sebut namanya adalah pemeriksaan sensoris itu tadi. Males Kita drive. ini harus kita. Nah, Aku instrumen bingung. atau alat ukur Aku yang bisa kita pakai untuk memeriksa sensoris itu kita bisa pakai namanya adalah short sensory profile. Jadi kita pengen tahu bagaimana profil sensorisnya, bagaimana tampilan sensoris dari si anak ini, gitu ya, secara singkat. Short sensory profile. Oleh Bini dan ini sebetulnya bukan fisioterapi, tapi dia okupasi terapi, teman-teman. Teman-teman di OT itu banyak sekali membahas tentang sensoris, ada sensori integrasi, ada ruang latihan khusus sensoris, gitu ya, pada teman-teman. Nah, kita baru bisa pakai alat ukur ini bahasa Inggris bahasanya. Bisa bahasa Tapi ternyata di Google itu sudah ada yang menerjemahkan ke versi bahasa Indonesia. Wah, syuk. Sudah Thanks saya to upload juga di translate. Solena, nanti kalian bisa download gitu ya. Nah, yang pertama, mungkin dari sebelum ke pertanyaannya kita ke jawabannya. Tidak pernah kapan. Jawaban di sini nanti ada 5 kategori. Apakah ini yang paling banyak ya, selalu Potong kuku dalam 10 sendiri. kali 10-10-nya itu jawabannya iya. Ya. Sering, kadang, jarang, atau tidak pernah. Nah, nanti di bawah ini sudah ada penilaiannya. Ketika dia selalu itu nilainya 1, sering itu nilainya 2, kadang-kadang itu 3, jarang itu 4, tidak pernah itu 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Masya Kita Allah. naik ke atas dulu. Jadi nanti kalian tinggal centang saja di sebelah kanannya sini. Di sini boleh ditambah coretan 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di akhir kalian akan menjumlahkan semua nilainya. Misalnya dia di selalu dari 7 pertanyaan yang dicentang di selalu semua, berarti totalnya ada 7. Misalnya gitu. Kalau di tidak pernah semua, berarti tadi 5 kali 7, totalnya berarti 35. Ini di tiap item kan ada beberapa tabelnya. Ada 1, 2, dan 3. Mau ngerti? Kita mulai dari sensitivitas Aku tampil. beda. Contoh pertanyaannya adalah Kayak gue saja. apakah dia menangis saat posisi potong rambut atau cuci muka atau potong kuku gitu ya. Jadi terlihat tertekan saat berdandan. Berdandan untuk perempuan jelas berdandan, merapikan rambutnya, merapikan ujungnya. Nah, ini kasih contoh nih. Jadi dia nangis pas posisi dipotong rambutnya, nggak nyaman rasanya kalau rambutnya dipegang, dipotong-potong. Saat cuci muka, mukanya disentuh, dia nggak nyaman. Atau saat dipotong kukunya. Jawabannya tinggal dituliskan di sebelah kanan ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lebih suka memakai baju lengan panjang saat cuaca hangat atau lebih suka memakai baju lengan pendek saat cuaca dingin? Kan kebalik nih. Harusnya kalau panas pakainya yang pendek, kalau dingin pakainya yang panjang. Ini kebalik. Nah, sering atau enggak tuh seperti itu? Oke, nanti silakan dijawab di sebelah kanan di sini. Kemudian yang nomor 3, dia tidak suka bertelanjang kaki yang tadi saya tanyakan, terutama saat berjalan di tempat yang berpasir atau di rerumputan, di luar ruangan gitu ya. Di luar ruangan dia nggak suka tanpa alas kaki, bertelanjang kaki. Alas kaki. Kemarin ada mahasiswa tuh malah gini, dia tuh paling nggak suka menginjakkan kaki kalau posisi lantainya basah. Jadi harus selalu kering, kamar mandi harus kering, keluar dari kamar mandi harus posisi kaki betul-betul kering, nggak bisa ada basah apa namanya pembekas di keramik itu nggak bisa. Ya nggak nyaman. Itu selalu sering kadang-kadang dan seterusnya, nanti teman-teman bisa isi di sini. Kemudian saat disentuh responnya seperti apa? Cuma dipegang dia marah, nggak nyaman, teriak, buat perilaku kan gitu. Dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Suka menggosok-gosok atau bagian tubuh yang disentuh. Anak-anak ADHD
ASD, anak-anak ASD itu gitu teman-teman. Jadi seringnya badannya tuh digosok-gosokkan, lari, badannya disentuhkan ke tembok, ke sesuatu yang sedikit keras. Cak. Serta nanti Pokok. ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya, coba memilih makanan dan Kayak minum gitu. makanan. Dia suka membuat suara lucu, ketika bolpen, kemudian menikmati Di sini suara-suara nih, yang gitu, aneh, di sini. suara-suara yang kita tentunya nggak nyaman di sini gitu ya, karena lagi belajar ada suara aneh. Di Dia sini nggak nih. nyaman tuh kalau ada suara-suara yang Yang kanan sih. Yang kanan. silakan boleh diperiksa diri kalian masing-masing. Aman. Sorry, gue segini aman. Oke, Tak ya, apa, kalau dia udah nilainya sudah dipulang. ditotal, ya nilainya sudah ditotal, nanti kita tinggal masukkan Menengah. ke kesimpulan yang ada di bawah ini. Kulit ayam loh, rambut tangan. Tapi ini sudah urut sesuai yang di atas tadi. Nanti kita tinggal masukkan apakah dia nilai totalnya berapa. Masukin di sini nih. Masukkan di sini. Kemudian nilai ini nanti kita lihat di tabel sebelah kanannya. Ya. Termasuk di tabel yang typical performance atau kemungkinan atau memang betul-betul ada problem. Semakin sedikit nilainya berarti dia sudah definite difference. Memang sudah pasti ada permasalahan sensoris. Kalau di sini masih probable, kemungkinan ada permasalahan sensoris. Kalau di sini yang typical itu yang normal. Typical itu normal. Nah, maka semakin banyak nilainya kan dia semakin baik. Nanti kan semakin tidak pernah nilainya semakin tinggi. Semakin sering nilainya semakin rendah. Ya, nanti teman-teman tinggal plotkan di sini berapa